telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati seseorang semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa penglihatan, pendengaran, hati yang akan ditanya? Sementara seseorang yang akan berpotensi berbuat salah itu adalah mulut. Berpotensi berbuat salah itu adalah seluruh anggota tubuhnya, tangan dan kakinya. Lalu kenapa yang ditanya pendengaran, penglihatan, dan hati? Dapat kita analisa bahwasanya setiap perbuatan salah itu, perkataan salah itu bersumber dari 4 pokok ini, yaitu hasil dari penglihatan dan pengamatan, dan hasil daripada pendengaran, dan hasil daripada gerak hati seseorang. Oleh sebab itu kita harus menjaga 3 anggota tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya kita tidak bisa mampu menjaga 3 anggota tubuh kita, maka akan melahirkan, akan memunculkan perkataan yang buruk. Maka di dalam agama kita ada 5 macam bentuk perkataan itu. Yang pertama adalah kalimatur rafas. Apa itu kalimatur rafas? Kata-kata yang kotor. Apa itu kata-kata yang kotor? Sebuah perkataan yang tidak mengenakkan orang lain, atau suatu perkataan yang dianggap jelek menurut suatu daerah, maka ini dianggap perkataan kotor. Selamat datang di MyFol Channel. Maka pembahasan pada saat ini yaitu Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini Allah masih izinkan kita untuk melaksanakan ibadah dan ubudiyah kepada Allah dalam rangka mencapai kebahagiaan dan ketenangan, baik kita hidup di dunia ini apalagi nanti di hari kiamat kelak. Maka nilai ibadahlah yang akan dinilai oleh Allah. Maka bentuk pengabdian kita lah yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang jasad, Allah tidak memandang bentuk dan rupa, Allah tidak memandang harta, pangkat, dan jabatan kita. Tetapi yang dipandang oleh Allah adalah sejauh mana kita melaksanakan pengabdian dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang pada jasad dan bentuk rupamu, tetapi Allah memandang kamu adalah kepada hatimu yang tunduk kepadanya dan amal baikmu yang kamu lakukan ikhlas karenanya.
Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah. Semoga masih disampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati seorang manusia semuanya pasti akan diminta dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya. Wa qala Allah taala fi ayatin ukhra, inna syarrad dawab 'inda Allah summul mukmun alladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk Allah yang melata di muka bumi di sisi Allah adalah orang yang peka dan bisu, lagi orang yang tidak mau berfikir. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, setiap ungkapan dan perkataan kita serta ucapan kita sangat bernilai di dalam agama kita, sangat menentukan baik dan benarnya diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kita contohkan saja, seseorang baru diakui keislamannya apabila dia sudah mu'allaf, maka harus dia mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, apabila seseorang dikatakan buruk, dikatakan jelek, dikarenakan ucapannya sendiri. Ketika ucapannya tadi menyinggung perasaan orang, menyakitkan hati orang lain, atau ucapannya tadi menentukan atas suatu kebijakan sehingga kebijakan tadi menimbulkan keresahan dan kemaksiatan, maka ini ucapannya adalah ucapan yang jelek. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi sangat salah orang yang mengatakan apalah arti sebuah ungkapan. Rupanya ungkapan sangat berperanan penting nilai kebaikan, nilai keburukan seseorang. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seseorang semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa penglihatan, pendengaran, hati yang akan ditanya? Sementara seseorang yang akan berpotensi berbuat salah itu adalah mulut. Berpotensi berbuat salah itu adalah seluruh anggota tubuhnya, tangan dan kakinya. Lalu kenapa yang ditanya pendengaran, penglihatan dan hati?
dapat kita analisa bahwasanya setiap perbuatan salah itu, perkataan salah itu bersumber dari 4 pokok ini, yaitu hasil dari penglihatan dan pengamatan, dan hasil daripada pendengaran, dan hasil daripada gerak hati seseorang. Berarti dari hati, dari penglihatan, dari pendengaran, maka akan memunculkan perkataan yang buruk atau perkataan yang baik, perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. Sumber segala sesuatu adalah dari penglihatan, pendengaran, dan dari hati seseorang. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu kita harus menjaga 3 anggota tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya kita tidak bisa mampu menjaga 3 anggota tubuh kita, maka akan melahirkan, akan memunculkan perkataan yang buruk. Maka di dalam agama kita ada 5 macam bentuk perkataan itu. Yang pertama adalah kalimatur rafas. Apa itu kalimatur rafas? Kata-kata yang kotor. Apa itu kata-kata yang kotor? Sebuah perkataan yang tidak mengenakan orang lain, atau suatu perkataan yang dianggap jelek menurut suatu daerah, maka ini dianggap perkataan kotor. Seandainya kita di padang panjang atau di tanah datar saja, kita mengucapkan aden kepada orang tua kita, itu sangat-sangat jelek. Tapi ketika kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Bukit Tinggi, kalau dia mengucapkan aden kepada orang tuanya itu biasa saja. Dan segala sesuatu yang dianggap jelek menurut daerah kita, berarti itu adalah kalimatul rafas, kalimat yang jelek atau kalimat yang kotor. Kemudian yang kedua adalah kalimatul azza. Apa itu kalimatul azza? Ungkapan dan kalimat yang kita ucapkan menyakitkan perasaan orang. Kalimat dan ucapan yang menimbulkan kesusahan hati seseorang. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dalam hidup kita, yang sebetulnya yang hidup itu adalah hati. Ketika hati itu sudah menjadi gelisah, gundah dan gulana, maka tiada arti dia hidup. Maka jiwanya akan gelisah, maka jiwanya akan tidak tenang kalau hatinya tidak tenang. Kemudian seseorang baru dikatakan bahagia apabila hatinya bahagia. Walaupun hartanya kurang, walaupun dia dihina oleh orang lain di mana-mana, tapi apabila hatinya sudah bahagia, nikmat hidup di dunia ini. Biarkan manusia benci asalkan Allah ridho. Biarkan orang lain tidak mau menemani asalkan Allah dekat dengan dia. Inilah hakikat dalam kehidupan kita. Yang hidup itu adalah hati. Maka jagalah hati kita, jangan sampai kita kotori. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka yang akan menyakitkan hati kita adalah perkataan kita atau perkataan orang lain terhadap kita. Ini yang disebut dengan kalimatul azza. Kemudian yang ketiga adalah kalimatul jadal. Apa itu kalimatul jadal? Kalimat ungkapan perkataan yang menimbulkan permusuhan dan pertentangan.
Lalu kalimatul jadal ini adalah kalimat setan. Lalu bagaimana setan? Setan itu adalah terdiri dari manusia dan jin. Ketika manusia menimbulkan perkataannya untuk permusuhan dan merongrong hati dan perbuatan orang lain untuk menimbulkan permusuhan, berarti seseorang itu sudah dikatakan setan. Boleh kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan lisyayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zuhrufal qawlil ghurur. Dan seperti itulah kami jadikan setiap nabi bermusuhan terhadap setan. Siapa setannya? Al-jinni wal insi, jin dan setan, jin dan manusia. Bagaimana jin dan manusianya? Yuhi ba'duhum ila ba'di zuhrufal qawlil ghurur, yang selalu mengajak, yang selalu merongrong orang lain untuk berbuat salah dengan cara yang indah. Berarti kalau ada orang yang merongrong, mengajak, menghasut orang lain untuk berbuat salah, berarti dia adalah setan. Inilah yang dikatakan kalimatul jadal. Kalimat-kalimat yang penuh dengan permusuhan dan pertentangan. Kemudian yang keempat adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah segala kalimat yang baik. Baik menurut perasaan orang lain, baik didengar oleh orang lain, maupun baik menurut agama kita. Bagaimana kalimat thayyibah yang baik menurut Al-Quran? Mathalu kalimatin thayyibatin kasyajarin thayyibah asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahi. Perumpamaan kalimat thayyibah, ulama ada menafsirkan kalimat thayyibah ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apabila kita memahami dan meyakini kalimat tauhid, maka dalam diri kita ibaratkan seperti pohon kayu yang besar. Asluha sabitun fil ard, pokoknya, uratnya, pondasinya mencukam, terhunjam ke bumi. Apa maknanya? Istiqomah, penuh pendirian, betul-betul kuat. Artinya dia tidak akan merubah segala sesuatu kecuali benar menurut Allah dan Rasul. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, kemudian mendatangkan buah di setiap saat. Kalimat thayyibah, kemudian batangnya adalah salat, kemudian cabangnya adalah syariat-syariat lainnya, kemudian buahnya adalah akhlak, etika, moral. Ketika moral kita bejat, maka dipertanyakan ibadah dan tauhid kita. Tetapi apabila etika kita, moral kita, perkataan kita, perbuatan kita sudah baik, berarti dianggaplah salat kita, ibadah kita, tauhid kita sudah bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kalimat thayyibah. Kemudian yang keempat adalah kalimatul lagha. Kalimatul lagha adalah kalimat yang sia-sia, kalimat yang tidak berguna, asbun, asal bunyi saja. Kadang-kadang malah kalimat yang tidak berguna ini menimbulkan permusuhan, saling sakit hati. Maka orang yang berpredikat orang yang takwa adalah walladzina hum anil lagwi mu'aridun. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menghindar dan menghindarkan
anil lagwi mu'ridun, dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Bukankah kita hidup ini di setiap hari dan setiap saat, di setiap detik kita itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita pikirkan, mari kita renungkan, dan mari kita analisa apakah kita termasuk orang yang disampaikan oleh Allah yang telah kita bacakan tadi. Dalam surat Al-Anfal ayat 21 Allah katakan, inna syarrad dawabi indallah sumbul bukmun alladzina la yaqilun. Makhluk Allah yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang pekak, orang yang bisu. Pekak dan bisu bukan secara jasmani, tetapi pekak dan bisu orang yang tidak mau menerima kebenaran dan nasihat, lalu orang yang tidak mau memikirkan nasihat yang telah disampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum